Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel Lapak Kaki 8. Kali ini kita sedang melakukan pengecekan pada kulit tarantula, kulit molting tarantula. Nah, di sini ini kita bakal ngecek antara si tarantula ini jantan atau betina. Nah, jadi tarantula ini dicek itu melalui kulitnya ya teman-teman. Gimana kalau tarantula itu setiap beberapa waktu sekali dia itu melakukan proses yang namanya molting atau ganti kulit. Nah, kita bisa mengetahui kalau tarantula itu jantan atau betina itu dari si kulit moltingnya ini teman-teman, ganti kulit ini. Nah, tapi nggak setiap saat ya kita bisa mengecek si kulit ini, karena tarantula dia baru mulai bisa terlihat secara fisik itu dari kulit moltingnya ini antara dia laki-laki atau perempuan itu dari ukuran kurang lebih sekitar 5 cm. Itu paling minimum sih. Kalau misalkan kemampuan kita itu, kita ngomong kemampuan kita ya, kita lihat secara kasat mata begini kurang lebih di ukuran 5 cm itu baru mulai kita yakin gitu loh, oh ini bisa kita bilang 100% betina atau 100% jantan. Tapi di bawah ukuran tersebut memerlukan tingkat kesulitan yang cukup tinggi karena kita memerlukan mikroskop. Tapi kalau saya rasa sih nggak perlu sampai sebegitunya, karena nggak ada salahnya kita nunggu sampai ukuran 5 cm kok, dan itu memberikan kepastian yang lebih tinggi teman-teman. Nah, ini di sini kita sedang mengecek tarantula dari jenis Harpactira full thrips. Nah, yang kita gunakan adalah air sabun. Air sabun di sini tujuannya agar membuat si kulit tarantula ini dia lebih lembut dan nggak gampang sobek ya teman-teman. Bisa pakai apapun lah, mau air sabun cuci tangan, mau sabun apa, intinya deterjen yang membuat kulitnya itu menjadi lembut kembali dan nggak mudah sobek. Karena kalau misalkan sobek itu bakal sulit banget untuk dicek. Jadi kondisi di sini yang kita cek ini adalah spermateka dari si tarantula ini. Jika tarantula tersebut memiliki yang namanya spermateka, itu artinya tarantula tersebut adalah betina. Oke, teman-teman perlu tahu ya bahwa kondisinya tarantula jantan dan tarantula betina itu memiliki beberapa perbedaan. Nah, karena hal tersebut kita benar-benar harus mengecek secara presisi. Nggak bisa kita bilang pos itu adalah possible, ini possible jantan atau possible betina. Kita nggak bisa bilang begitu, karena yang namanya possible itu ya hanyalah tebak-tebakan teman-teman. Kita harus kasih tahu benar-benar ini 100% jantan, 100% betina, dan itu garansi maksudnya dalam artian saya berani menjamin kalau ini jantan atau saya berani menjamin kalau ini betina. Jadi kita nggak, istilah kata ya, kita nggak menjual janji palsu loh. Kita nggak ngomong ini jantan, kita nggak ngomong maksudnya ini mungkin jantan, ini mungkin betina, nggak. Tapi ini 100% harus jantan atau 100% harus betina. Karenanya kita menggunakan metode yang kita sebut dengan pencarian spermateka tersebut teman-teman. Oke, nah ini saya akan tunjukin ke teman-teman ya. Nah, jadi kulit tarantula ini benar-benar tipis banget, terutama yang ukuran masih 5 cm. Jadi harus benar-benar pelan-pelan banget, karena kalau misalkan dia udah besar, kulitnya agak tebel, itu nggak terlalu sulit. Tapi kalau misalkan 5 cm itu tipis banget. Jadi kalau misalkan kita salah penanganan, kulit tersebut akan sobek dan membuat kondisinya menjadi sulit untuk dicek. Nah, ini udah termasuk cukup tipis dan kita udah buka, ini bisa kita cek. Nah, kalau misalkan dari penerawangan di sini, kalau kita lihat teman-teman, nah kita di sini juga menggunakan alat bantu juga. Kita biasa pakai ini nih dia, ini lensa mikro. Ini lensa mikro ini untuk membantu aja, kayak semacam kaca pembesar lah gitu teman-teman, untuk membantu agar pengecekannya bisa lebih menjamin kalau ini jantan atau betina gitu teman-teman. Nah, dalam konteks kali ini adalah betina. Kalau misalkan dilihat ya, dia ada seperti selaput atau lapisan inilah yang disebut dengan spermateka teman-teman. Nah,
Dengan adanya lapisan ini, kita bisa memastikan bahwa si tarantula ini 100% betina. Terus apa mungkin kalau misalkan kondisi kita udah lihat ada spermateka ini, terus apa mungkin tiba-tiba pas ganti kulit berikutnya tarantula ini berubah tiba-tiba menjadi jantan? Nggak, sama sekali nggak mungkin. Yang namanya kita manusia juga kalau udah jantan betinanya nggak mungkin tiba-tiba bisa berubah, kecuali ada operasi dan lain hal sebagainya ya. Cuma kalau misalkan secara natural nggak mungkin yang namanya udah tiba-tiba dia memang dia jantan atau memang dia betina tiba-tiba berubah. Nah terus berikutnya kalau dari jantan nih teman-teman, dari jantan apakah mungkin berubah menjadi betina? Itu ada kemungkinan, tapi bukan maksudnya perubahan sexingnya ya dari jantan tiba-tiba berubah betina, tapi mungkin salah sexing. Salah sexing itu berarti dia mengecek jantan dan betina itu dengan size yang terlalu kecil, jadi spermatekanya itu belum kelihatan. Mungkin di ukuran 3 cm atau 4 cm dia bilang jantan, tapi ternyata pada saat usia udah ukuran 8 cm dicek spermatekanya baru keluar gitu loh. Itu mungkin terjadi. Jadi karena spermatekanya yang tidak terlihat atau belum tumbuh secara maksimal, itu kemungkinan possible-nya. Jadi benar-benar teman-teman harus memastikan cek sexing tarantula melalui spermateka atau pergantian kulit. Ini adalah metode yang memang 100% yakin dan pasti untuk mengetahui sexing tarantula pada teman-teman. Jadi semoga video ini bermanfaat. Oke, sekian dulu. Salam kaki 8.